Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hal-hal yang ditinggal Yao Lao. Xiao Yan tinggal di dalam sebuah ruangan sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang mistik Cloud Sect. Dia berusaha keras untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya sesegera mungkin tanpa mengalami gejala sisa. Cedera yang diterima Xiao Yan kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lainnya. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, mencoba untuk pulih sepenuhnya masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiao Yan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah bisa terjadi selama masa penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiao Yan, tidak menakutkan menerima beberapa luka. Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan gejala sisa yang menjadi penghalang besar baginya ketika dia mencoba untuk naik ke level yang lebih tinggi. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiao Yan. Menjadi seorang alkemis, dia tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk memungkinkan dirinya pulih secara bertahap. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa waktu. Seorang pria muda berjubah hitam sedang duduk di atas ranjang batu di sebuah ruangan yang tenang di dalam klan Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan napasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan bergetar setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Segera, energi yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti napasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Penghirupan dan pengeluaran energi berlanjut selama hampir 1 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar perlahan menyerbu melalui matanya yang hitam pekat sebelum segera menghilang. Pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi setenang sumur tua yang beriak. Jari Xiao Yan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang saat dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah pil obat hijau tua yang bulat dan ramping muncul di tangannya. Aroma obat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk menyebar saat pil obat muncul. Semangat seseorang akan menguat sedikit jika seseorang menghirupnya ke dalam tubuh mereka. Pil obat ini bernama pil pemulihan Yuan. Itu adalah sejenis obat penyembuhan. Namun, tingkatannya cukup tinggi dengan itu menjadi pil tingkat 5. Pil obat ini secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan membuat kerusakan sekecil apapun di dalam tubuh seseorang. Itu benar-benar bisa disebut pil obat pamungkas untuk mengobati luka serius. Namun, karena pil obat yang cukup tinggi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Seorang ahli biasa akan kesulitan menerima perawatan seperti itu bahkan jika dia terluka parah. Beruntung Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 6 pada saat itu. Seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk mengemis jenis pil obat ini. Xiao Yan dengan sembarangan menjentikkan pil obat ke mulutnya. Itu meleleh ketika memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan merembes ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang saat menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditularkan dari jalur qi-nya, yang awalnya terluka, telah melemah. Xiao Yan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Yuan. Botol giok yang berisi cairan obat berwarna merah cerah muncul di tangannya. Xiao Yan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu di mana Xiao Yan dengan hati-hati pulih, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun,
Hanya mengandalkan Douki untuk menjaganya tetap hangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya ke kondisi sebelumnya. Seseorang juga akan membutuhkan obat langka lainnya yang dapat mengisi kembali tulang untuk melakukannya. Botol giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu mengalir ke tangan kanan Xiao Yan. Saat cairan obat menyentuh tangannya, suara cici yang tidak biasa terdengar. Sudut mulut Xiao Yan juga bergerak-gerak, dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah telah ditempatkan di dalam tungku. Meskipun gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari tangan Xiao Yan tidak panik. Dia tahu bahwa ini adalah kondisi normal. Dengan jentikan jarinya, sepotong batu giok muncul di tangannya sebelum dia dengan hati-hati menyebarkan cairan obat berwarna merah cerah. Akhirnya, seluruh pergelangan tangan kanannya ditutupi dengan cairan obat berwarna merah cerah. Dalam beberapa napas pendek setelah cairan obat dipisahkan, cairan itu bergerak sepanjang pori-porinya dan memasuki tubuhnya. Tulang di tangan Xiao Yan juga mengirimkan gelombang perasaan mati rasa saat ini. 9 krim mending tulang Ganoderma, ini memang memiliki efek yang cukup bagus. Joy melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan mati rasa yang ditransmisikan dari tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya sembuh dengan cepat. Perasaan lemah yang dia rasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam mundur. Menggantinya adalah perasaan kuat. Xiao Yan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, melihat tangan kanannya yang merah dan tersenyum. Menurut kecepatan ini, kemungkinan patah tulang di lengannya akan pulih sepenuhnya setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Saya telah memulihkan sekitar 50% hingga 60% douki di tubuh saya. Namun, jumlah douki ini sebanding dengan 70% hingga 80% dari douki saya di masa lalu. Sepertinya saya benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya akan melakukan kontak dengan penghalang kelas Dou Huang setelah semua douki saya pulih. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia merasakan douki yang kuat yang mengalir di dalam jalur ki di tubuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sambil berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan Xiao Yan yang lain menjentikan saat tatapannya menatap tajam ke arah Gazette Lotus Core Flame. Segel api putih padat di dahinya mengeluarkan aliran panas. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara, "Ci," dan bangkit dari dalam Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat kumpulan api putih yang pekat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya dan merasakan suhu di dalamnya sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu artinya dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiao Yan tidak muncul. "Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan Anda." Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi tertuju pada cincin hitam pekat itu. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan di mana dia beristirahat di masa lalu, oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari Bone Chilling Flame, Xiao Yan juga bisa mengendalikan cincin hitam kuno ini sesuai keinginannya. Lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut mengusap cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya masuk ke dalam ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam gelap ini adalah sesuatu yang bahkan, cincin penyimpanan laut seram, kelas tinggi di tangan Xiao Yan kesulitan membandingkannya. Tentu saja,
yang paling berharga bukanlah cincin ini, tetapi banyak hal yang disimpan di dalam cincin itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Ekspresinya agak kusam. Di dalam cincin penyimpanan itu semua yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Formula obat, metode Qi, teknik Du, dan beberapa hal aneh lainnya bertumpuk di dalamnya. Berbagai macam hal ditumpuk bersama, menyebabkan matanya bersinar. Xiao Yan secara acak membalik beberapa metode Qi dan teknik Du. Dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata untuk menemukan bahwa sangat sulit untuk menemukan item kelas rendah di dalamnya. Kelas terendah dari metode Qi dan teknik Du semuanya berada di tingkat rendah kelas Xuan. Xiao Yan bahkan benar-benar melihat beberapa metode Qi kelas Di dan teknik Du setelah pengamatan terperinci. Namun, jelas bahwa hanya ada sedikit item dari kelas ini. Setelah dihitung, jumlah gabungan dari mereka tidak melebihi 20. Meskipun demikian, hal-hal yang disembunyikan di sini sudah menyebabkan Xiao Yan tercengang. Ini benar-benar gudang harta karun yang cukup untuk menyebabkan banyak orang berkumpul merpati. Untungnya, hanya dia sendiri yang menyadari hal ini. Jika tidak, siapapun yang memiliki begitu banyak metode Qi dan teknik Du kelas tinggi pasti akan mengundang kecemburuan banyak orang. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya setelah dengan kasar membalik-balik ruang. Sebuah gulungan yang benar-benar seperti giok diambil saat dia mundur. Tangannya memainkan gulungan hijau giok di tangannya. Setelah mengamatinya dengan kekuatan spiritual sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa ini adalah metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan yang ada di dalam tubuh Xiao Li yang ditinggalkan Yao Lao. Jika seseorang menghitung waktunya, waktu hampir habis untuk Xiao Li sejak dia menelan Life Devouring Pill sampai sekarang. Karena itu, Xiao Yan harus memaksimalkan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kemungkinan Xiao Li akan langsung mati. Saat itu, lupakan rasa sakit Xiao Yan sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan kakaknya. Sampai sekarang, mereka berdua belum mengungkit masalah ini pada Xiao Ding. Ini karena mereka tahu bahwa mengingat temperamen Xiao Ding, kemungkinan besar dia akan dengan kejam menegur mereka berdua jika dia mengetahui hal-hal ini. Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang berani dan kuat, yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak akrab, muncul di matanya, menyebabkan dia menghela nafas pelan. Anak kecil, Life Devouring Pill, memiliki efek obat yang terlalu berlebihan. Bahkan saya kesulitan sepenuhnya menghilangkannya. Namun, tidak perlu merasa kecewa. Bukannya tidak ada solusi. Life Devouring Pill menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita tidak dapat membatalkannya, kita harus meningkatkan kekuatan hidup orang yang mengonsumsi pil obat. Dengan cara ini, orang yang mengonsumsi pil obat dapat memperpanjang hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini hanyalah tindakan sementara. Jika Anda ingin menghilangkannya sepenuhnya, konsumen harus melakukan terobosan ke kelas Dou Huang selama sisa hidupnya. Menerobos ke kelas Dou Huang benar-benar akan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan Life Devouring Pill. Tatapan Xiao Yan melihat kata-kata di gulungan itu sekali lagi sepenuhnya. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di wajah Xiao Yan. Metode guru tidak terlalu rumit. Karena Life Devouring Pill didukung oleh Li Feiforce, sangat mungkin untuk menggunakan pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang untuk memperpanjang umur saudara kedua. Apakah Xiao Li akan dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang hanya bisa dilihat di masa depan. Meskipun metode ini sederhana, itu termasuk masalah besar. Itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang sangat langka. Sulit untuk menemukannya. Namun, ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi Yao Juze, yang terkenal di seluruh benua. TL Zunze, sebutan hormat untuk Dou Zun.
Tatapan Xiao Yan bergeser perlahan. Akhirnya, itu berhenti di bagian terakhir dan jantungnya menghela nafas lega. Pil panjang umur hijau tua, pil obat tingkat 6 yang mampu meningkatkan umur seseorang hampir 10 tahun. Satu orang hanya dapat mengonsumsi satu pil seumur hidupnya. Bahan penyulingan, Deep Green Fruit, King Longevity Starch, 10,000 Years Fine. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.